Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kurang semangat ya. Ayo, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Kelihatan wajahnya bahagia. Ya, untuk memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya didahului dengan berdoa. Ketua kelasnya siapa? Ah ya, maju ayo. Dipimpin ya temannya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, saya absensi dulu ya. Raka Iqbal hadir. Winona Edna Diva hadir. Agnes Luciana Hadir. Rafli Fahrezi Hadir. Agung Wibowo Hadir. Tayron Karvin Hadir, Pak. Muhammad Rafi Sini, Pak. Mirza Hadir, Pak. hadir. Yasmin Reza Palevi Hadir. ya. Di sini ada yang ingat materi minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ayo, ada yang ingat? Ya, Agnes? Materi tentang kelangkaan. Ya, benar sekali, materi tentang kelangkaan. Kemarin kan udah saya jelaskan ya. Ada yang tahu materi tentang kelangkaan, pengertiannya gimana? Ya, Agnes apa, Agnes? Kelangkaan adalah keterbatasan pemenuh kebutuhan manusia yang dihadapkan dengan Ya. keterbatasan. Apa kebutuhan manusia yang terbatas? Oh iya, kebutuhan manusia terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan itu tak terbatas. Nah, ya kita review sedikit ya materi minggu lalu. Nah, apa sih penyebab kelangkaan itu? Nah, kelangkaan itu disebabkan ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu keterbatasan faktor produksi. Kedua, pertambahan jumlah penduduk. Ketiga, yaitu bencana alam. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya ini ada dua, keterbatasan sumber daya alam dan keterbatasan sumber daya manusia. Nah, kan udah saya jelaskan ya mengenai materi kelangkaan minggu kemarin. Mungkin ada yang itu ditanyakan kembali biar jelas. Saya, Pak. Iya, Yasmin? Kemarin kan saya nggak masuk. Iya. Sekarang saya mau tanya, mengapa pertumbuhan jumlah penduduk salah satu faktor pengaruh terjadinya kelangkaan? Ya, mengapa demikian? Kemarin kan udah saya jelaskan ya mengenai hal tersebut. Mungkin ada yang bisa berpendapat dari masalah yang dijelaskan oleh Jasmine, dari faktor penduduk tersebut, mengapa bisa terjadi kelangkaan? Ya, Pak. Ya, ayo. Itu, Pak, karena pertumbuhan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Ya, benar sekali. Nah, kemarin kan itu udah ya diteliti oleh seorang ekonom, ahli ekonom. Siapa kemarin? Ya, benar sekali, Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus sendiri berpendapat kayak gimana? Kan kemarin sudah saya jelaskan mengenai hal tersebut. Mungkin Raka bisa menjelaskan apa pendapatnya? Jumlah manusia tumbuh mengikuti deret ukur 1, 2, 4, 6, 8, 16 dan seterusnya. Sementara jumlah produksi hanya tumbuh mengikuti deret hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, Pak. Ya, benar sekali. Untuk materi kelangkaan mungkin udah paham semua ya. Yasmin bagaimana? Udah paham kan? Ya, udah paham. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang 3 hal pokok dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang satu kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi ini nanti kita akan mempelajari bagaimana produksi yang baik, yang kedua yaitu distribusi yang baik, dan yang ketiga yaitu konsumsi yang disenangi oleh masyarakat. Yang kedua yaitu ada pelaku ekonomi.
Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang circular flow. Nah, ketika mempelajari tiga materi ini, tujuannya yaitu kita dapat mempelajari macam-macam kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu kita dapat mempelajari bagaimana sih peran pelaku ekonomi itu. Yang ketiga mengenai circular flow. Agar kita tahu bagaimana sih hubungan antar pelaku ekonomi dalam diagram circular flow. Dalam diagram circular flow ini nanti kita akan membahas mengenai RTP, RTK, serta pemerintah dan juga masyarakat luar negeri. Nah, di dalam diagram circular flow nanti kita juga akan mempelajari tentang hubungan yaitu RTP dengan RTK. RTP, RTK pemerintah yaitu 3 sektor dan 4 sektor yang melibatkan rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Nah, manfaat ketika kita mempelajari materi hari ini yaitu ketika kita menjadi produsen atau berwirausaha agar kalian tahu bagaimana sih cara berproduksi yang baik, bagaimana sih peran pelaku ekonomi yang baik, dan bagaimana sih cara konsumsi. Nah, cara konsumsi ini dalam hal kutip ya, itu apa sih yang disenangi oleh masyarakat? Nah, apa sih yang diinginkan oleh masyarakat dalam hal segi harga maupun dalam hal segi kualitas, mau harga yang murah atau mahal, kualitas rendah atau tinggi. Nah, agar kita tahu, dan ketika itu tahu kita enak dalam menjual. Nah, produknya dapat terjual habis. Nah, jadi kita kayak apa ya? Bermindset lah. Jangan bermindset menjadi konsumen lagi, melainkan bermindset seperti produsen. Mengapa demikian? Nah, karena produsen itu kayak dinanti-nanti loh. Enak kan dinanti-nanti kita mengeluarkan produk seperti apa yang dinanti konsumen, serta bisa membantu orang lain. Nah, membantu orang lain dalam hal kita menjadi produsen kan menyediakan lapangan pekerjaan, kan bisa membantu. Jadi siap enggak menjadi produsen? Siap. Siap enggak? Kurang karam? Ya, alhamdulillah kalau gitu. Sudah siap menjadi produsen. Jangan menjadi konsumen lagi. Berpikiran mindsetnya jangan konsumen, melainkan menjadi produsen. Oke, apakah kalian sudah siap menerima materi pelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Nah, jika sudah siap, kalian bisa lihat mind mapping yang ada di depan ya. Oke, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang macam-macam kegiatan ekonomi dan juga peran pelaku dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini kan sebelumnya di pertemuan minggu lalu, Ibu sudah memberi kalian tugas untuk mencari materi dan mempelajarinya tentang peran pelaku dalam kegiatan ekonomi. Nah, bisa kalian buka ya bukunya atau handoutnya. Oke, yang pertama kita bahas yaitu tentang pelaku dalam kegiatan ekonomi. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa saja sih macam-macam dalam kegiatan ekonomi? Ya, silahkan. Ya, benar sekali. Sepertinya semalam sudah belajar ya. Jadi, di sini macam-macam kegiatan ekonomi itu ada yang pertama produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Yang pertama kita bahas yaitu tentang produksi. Nah, di sini apa ada yang mau berpendapat? Produksi itu apa sih? Ayo, ya silahkan. Kegiatan memproduksi barang-barang. Ya, apa ada yang berpendapat lain? Ya, silahkan. Ya, jawaban kalian semuanya benar. Jadi, kegiatan produksi ini kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan barang baru sehingga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Nah, dari penjelasan yang telah Ibu berikan, apa ada yang mengerti tujuan dari kegiatan produksi itu apa? Ya, silahkan.
Ya, benar sekali ya jawabannya. Jadi, tujuan dari kegiatan produksi ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam rangka untuk mencapai kemakmuran. Nah, kemakmuran ini dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Misalnya, produksi beras di Indonesia dapat tersedia untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, ini akan meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia. Nah, selain itu produksi bagi produsen bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan, dan bagi masyarakat atau konsumen bertujuan untuk menyediakan berbagai alat pemuas kebutuhan yaitu barang dan jasa. Nah, apakah sudah paham tentang kegiatan produksi yang sudah Ibu bahas? Oke, jika sudah paham, Ibu lanjutkan ke yang kedua, yaitu kegiatan distribusi. Nah, tentu ya tidak asing bagi kalian jika kalian mendengar kata-kata distribusi. Nah, di sini apa ada yang memberikan pendapat distribusi itu apa sih? Ayo, ya silahkan Reza. Distribusi itu kegiatan menyalurkan barang. Ya, benar sekali ya jawabannya temannya. Jadi, distribusi ini kegiatan menyalurkan barang dari produsen hingga ke tangan konsumen yang membutuhkan. Nah, di sini orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut apa? Distributor. Ya, benar sekali jawabannya, disebut distributor. Nah, Ibu lanjutkan ya. Jadi, tujuan dari atau kegiatan utama dari kegiatan distribusi ini yaitu untuk membeli barang-barang dari produsen untuk kemudian dijual kembali ke konsumen. Itu disebut produk distribusi. Nah, apakah sudah jelas tentang kegiatan distribusi ini? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah jelas, bisa Ibu lanjutkan ini? Bisa, Bu. Oke, Ibu lanjutkan ke kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu ada konsumsi. Nah, jika mendengar kata-kata konsumsi, siapa yang bisa memberikan contoh kegiatan konsumsi itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Makan dan minum. Ya, benar sekali ya. Jadi makan dan minum itu merupakan salah satu kegiatan konsumsi. Tapi di sini konsumsi tidak hanya makan dan minum saja. Misalnya kalian menggunakan ballpoint ya, itu merupakan salah satu kegiatan konsumsi karena kalian telah mengurangi nilai guna suatu barang, mengurangi nilai guna dari ballpoint tersebut. Nah, jadi berdasarkan contoh yang telah diberikan temannya dan Ibu jelaskan, siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi kegiatan konsumsi itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Kegiatan menghabiskan atau mengkonsumsi barang. Ya, benar ya jawabannya temannya. Jadi konsumsi ini yaitu kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di sini orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut apa? Ya, benar. Jadi orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen. Nah, di sini kan dilihat dari ciri-cirinya, benda-benda yang dapat dikonsumsi itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, benda-benda konsumsi merupakan benda-benda ekonomi, misalnya seperti pakaian. Nah, pakaian ini benda ekonomi karena untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan. Nah, untuk mendapatkan pakaian, kalian butuh uang. Uang kalian peroleh dari bekerja, otomatis untuk mendapatkan pakaian kalian butuh pengorbanan. Nah, itu disebut sebagai benda ekonomi. Dan ciri yang kedua yaitu untuk benda-benda konsumsi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, berdasarkan dari habis tidaknya benda yang dikonsumsi juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama benda konsumsi yang habis dalam sekali pemakaian. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, silakan. Ada makanan, minuman, sama obat-obatan. Ya, benar ya jawabannya temannya. Jadi, makanan, minuman, dan obat-obatan ini benda konsumsi yang habis dalam sekali pemakaian. Misalnya tuh ya, kalian makan hari ini, pasti kan akan habis dalam pemakaian saat itu juga. Nah, yang kedua ada benda konsumsi yang pemakaiannya dapat berulang-ulang atau dalam jangka waktu yang relatif lama. Ayo coba Reza berikan contohnya biar tidak ngantuk. Ibu, pakaian, Ya. tas. Ya, benar ya jawabannya. Jadi ada pakaian, ada sepatu, seragam sekolah, tas, apalagi ya, laptop, handphone, itu benda konsumsi yang pemakaiannya dapat berulang-ulang. Misalnya kalian menggunakan pakaian hari ini,
penggunaannya kan bisa kalian ulang untuk penggunaan selanjutnya. Nah, itulah benda konsumsi yang penggunaannya bisa berulang-ulang dalam jangka waktu yang relatif lama. Oke, sudah jelas semuanya tentang kegiatan konsumsi? Jika sudah jelas, Ibu lanjutkan ke peran pelaku dalam kegiatan ekonomi ya. Nah, di sini peran pelaku kegiatan ekonomi ada 4. Yang pertama yaitu ada RTK, yaitu rumah tangga konsumsi. Yang kedua ada RTP, yaitu rumah tangga produsen. Yang ketiga ada pemerintah. Dan yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Yang pertama kita bahas yaitu tentang rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Nah, RTK ini merupakan satuan unit ekonomi yang paling kecil. Nah, RTK ini memiliki beberapa peran. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja sih peran dari RTK? Ayo, siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Sebagai konsumen yang membeli barang dan jasa. Oke, apa ada jawaban lain? Saya Bu. Ya, silakan. Sebagai penyedia faktor-faktor produksi. Ya, jadi bereview ya, jawaban dari kedua teman kalian tersebut benar. Di sini peran dari RTK yaitu pertama sebagai konsumen karena mereka membeli barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang kedua, mereka juga sebagai penyedia faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, kewirausahaan, tanah, dan sebagainya. Dan nantinya mereka akan memperoleh pendapatan. Pendapatan ini bisa berupa sewa, upah, gaji, keuntungan, dan sebagainya. Pendapatan ini akan digunakan untuk membeli barang-barang ke perusahaan. Sebagian digunakan kepada pemerintah untuk membayar pajak. Dan sebagian lagi bisa diinvestasikan atau ditabung di lembaga keuangan. Nah, apakah sudah jelas tentang RTK? Oke, bisa Ibu lanjut ya ke pelaku yang kedua yaitu ada RTP, yaitu rumah tangga produsen. Nah, RTP ini sering disebut sebagai perusahaan. Mereka bertujuan untuk mencari keuntungan atau mencari laba dan juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dilihat dari segi kepemilikan perusahaan kan dibagi menjadi 2. Siapa yang tahu apa saja sih? Ya, silahkan yang belakang sendiri. Negara dan perusahaan milik swasta. Ya, benar ya jawabannya temannya. Jadi ada perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Perusahaan milik negara ini lebih menekankan pada memberikan pelayanan pada masyarakat. Sedangkan perusahaan milik swasta lebih menekankan pada keuntungan atau profit. Nah, di sini apakah sudah jelas mengenai RTP atau rumah tangga produsen? Jelas, Bu. Oke, bisa Ibu lanjut ya ke yang ketiga yaitu ada pemerintah. Nah, pemerintah ini juga salah satu dari peran pelaku kegiatan ekonomi. Nah, di sini pemerintah berperan sebagai yang pertama sebagai produsen karena pemerintah memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti minyak bumi, gas, dan juga listrik. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai konsumen karena pemerintah membutuhkan tenaga kerja seperti pegawai negeri. Nah, dari rumah tangga keluarga. Dan yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri ini juga salah satu dari peran pelaku dalam kegiatan ekonomi. Nah, hal ini dapat dilihat dari kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Nah, ayo di sini apa ada yang tahu apa sih ekspor dan impor itu? Ya, silakan Agnes. Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Ya. Sedangkan kalau impor itu kegiatan kita membeli dari luar negeri. Ya, give applause untuk temannya. Ya, benar sekali ya jawabannya. Jadi, ekspor yaitu menjual barang ke luar negeri dan impor memberi barang dari luar negeri. Nah, kegiatan ekspor impor ini biasanya perusahaan di Indonesia melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing. Sehingga di sini terciptalah kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Nah, semuanya apakah sudah jelas mengenai peran dari pelaku rumah tangga? Sudah, Bu. Oke, jika sudah jelas, Ibu lanjutkan ke sesi tanya jawab. Nah, dari materi peran pelaku ekonomi yang sudah diterangkan tadi, di sini untuk lebih menguatkan materi kalian, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Ya, silakan. Sebutkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di sini ada teman kalian yang bertanya. Adakah yang bisa menanggapi pertanyaan dari teman kalian? Saya Ya, silakan Nona. Faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi adalah faktor produksi. Alat, tenaga kerja, keahlian, entrepreneurship, atau kegiatan distribusi, yaitu perusahaan, fase produsen, dan perantara. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi adalah faktor ekonomi dan non-ekonomi. Kalau faktor ekonomi terdiri dari tingkat pendapatan, tingkat harga, ketersediaan barang dan jasa. Sedangkan non-ekonomi terdiri dari jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, dan lingkungan. Ya, jawabannya sudah tepat sekali. Sudah jelas ya anak-anak? Ya, Bu. Ya. Mas, Bu. Adakah yang ingin bertanya lagi? saya Ya, silakan Yasmin. jelaskan peran pelaku ekonomi rumah tangga konsumen dalam perekonomian. Peran pelaku kegiatan dalam rumah tangga konsumen. Siapa yang bisa menanggapi pertanyaan dari Yasmin? Saya, Bu. Ya, silakan Tiron. Peran pelaku ekonomi rumah tangga konsumen jadi sebagai pemakai barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan, membantu lancar peredaran barang dan jasa, penyedia faktor-faktor produksi sebagai tenaga kerja, tanah dan modal, serta dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Ya, jawabannya sudah benar sekali. Jadi, peran dari pelaku-pelaku kegiatan ekonomi ini yang meliputi RTP dan RTK ini dapat menarik investor asing agar menanamkan modalnya di dalam negeri, serta dapat membangun perusahaan-perusahaan di dalam negeri dan dapat mendorong tingkat konsumtif masyarakat. Di sini, masyarakat atau rumah tangga konsumen memiliki peranan yang sangat penting, yakni dalam membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, dan nantinya akan meningkatkan pendapatan nasional di suatu negara. Pendapatan nasional ini juga nantinya akan dialokasikan kembali kepada masyarakat dalam hal memperbaiki pelayanan publik, misalnya seperti memperbaiki tingkat pendidikan, memperbaiki sarana dan prasarana umum. Nah, sudah jelas ya? Jelas, Bu. Ya. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Reza. Itu, Bu, contoh dari peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi pada perusahaan atau produsen. Nah, contohnya siapa yang bisa memberikan contoh? Angkat tangan. Ya, Raka. Menurut saya contohnya yaitu pada perusahaan PT Semen Gresik. Di perusahaan itu memproduksi semen dengan kualitas terbaik yang kemudian digunakan masyarakat dalam membangun rumah atau bangunan lain. Jadi perannya kegiatan produksi semen itu untuk membantu kegiatan pembangunan gedung-gedung dan rumah warga serta memproduksi semen itu juga. Ya, jawabannya sudah benar sekali. Jadi contoh lainnya itu misalnya seperti PT Keramik Industri ataupun usaha-usaha kecil misalnya tentang kerajinan anyaman tikar, sepatu dan lain sebagainya. Jadi nantinya usaha-usaha ini akan meningkatkan pendapatan per kapita di suatu negara. Nah, di sini Ibu ingin bertanya satu kali lagi. Di sini siapakah yang bisa menjelaskan tentang diagram circular flow pada perekonomian dua sektor? Saya, Bu. Ya, silakan Rafli. Dalam circular flow, diagram pada perekonomian dua sektor, pelaku ekonomi yang berperan adalah rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Ya. Di mana RTK penyediaan faktor-faktor produksi berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan kepada RTP. RTK dan RTP akan bertemu di pasar input, yaitu RTP akan memberikan sewa gaji, upah, dan laba. Sedangkan RTK bertemu di pasar output dengan membeli barang dan jasa kepada perusahaan. Jadi RTK dan RTP akan memperoleh pendapatan. Ya, jawabannya sudah benar sekali. Jadi dalam diagram circular flow ini ada perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Dalam perekonomian 3 sektor ini ada peran pemerintah, di mana RTP dan RTK ini membayarkan penghasilan atau pendapatannya ini kepada pemerintah dalam bentuk pajak, yang nantinya pajak ini akan dialokasikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk perbaikan fasilitas publik. Nah, sedangkan pada perekonomian 4 sektor ini ada peran masyarakat luar negeri atau disebut dengan perekonomian terbuka.
Dikatakan perekonomian terbuka karena terdapat hubungan perdagangan internasional, yakni kegiatan ekspor dan impor. Jadi dalam perekonomian 4 sektor mengadakan hubungan perdagangan internasional dengan masyarakat luar negeri. Sudah jelas ya anak-anak? Jelas, Bu. Nah, setelah ini ada materi diskusi kelompok. Pada diskusi kelompok ini akan ada permainan teka-teki silang, di mana kalian akan dibagi 2 kelompok besar. Jadi bagaimana dengan penjelasan tadi? Apakah kalian sudah mengerti tentang penjelasan yang telah dijelaskan tadi? Mudeng apa mubeng? Mudeng. Ya. Oh ya, nah di sini kita relax aja ya. Di sesi berdiskusi ini kita akan bersenang-senang. Nah, Ibu memiliki game. Nah, gamenya ini berkelompok. Jadi nantinya Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Nah, di sini masuk semua ya? Masuk, Bu. Ada berapa anak? Ada 10 anak. 10 anak. Oke, langsung saja ya Ibu bentuk kelompoknya. Di kiri Ibu ada kelompok A dan di kanan Ibu ada kelompok B. Nah, gamenya di sini adalah game TTS. Kalian tahu apa itu TTS? Teka-teki silang. Teka-teki silang, benar sekali. Kenapa sih kita melakukan game teka-teki silang ini? Kenapa? Ya, salah satunya yaitu untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi yang telah dijelaskan tadi. Tadi kan sudah dijelaskan apa itu peran pelaku ekonomi, kemudian kegiatan ekonominya itu apa saja, kemudian kegiatan ekonominya itu seperti apa, ya kan? Paham ya? Pastinya kalau kalian belajar dan mendengarkan yang tadi, pasti akan mudah dalam menjawab TTS ini. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan aturan permainannya. Oke, yang pertama yaitu dibentuk kelompok, sudah ya? Kelompok A dan B. Yang kedua, saat Ibu membacakan pertanyaan, nanti bagi kelompok yang mengetahui jawabannya, silahkan angkat tangan. Karena dalam hal ini Ibu memberlakukan sistem berebut jawaban. Paham? Paham. Yang ketiga, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi, mendiskusikan jawaban mana yang menurut kalian itu paling tepat. Kenapa? Karena nantinya meskipun kalian menjawab TTS ini dengan jumlah huruf yang sama, tetapi tidak sama dengan kunci jawaban Ibu, jawaban kalian akan dianggap hangus. Paham ya? Paham. Kemudian aturan yang keempat, bagi kelompok yang menjawab TTS-nya paling banyak, dialah kelompok yang dianggap menang dan mendapat reward serta nilai keaktifan di kelas dari Ibu. Oke, langsung saja ya kita mulai TTS-nya. Dengarkan dan perhatikan baik-baik. Soal pertama, 1 menurun, RTK menyisihkan pendapatannya. Hal ini disebut ya, Winona. Satu menurun ya. Untuk pengkoreksian, nanti kita koreksi kalau TTS-nya udah selesai semua ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Ayo kelompok B, kalian harus bisa menjawab. Kemudian soal pertama, yaitu 1 mendatar. Salah satu faktor produksi adalah, ayo. Ya, kelompok B. Ini bintangnya SMA sini ya? Kemudian soal selanjutnya yaitu nomor 3, menurun. Kegiatan perluasan produksi melalui peningkatan kualitas tanpa menambah jumlah faktor produksi disebut ayo kelompok B, kalian kurang cepat. Terima kasih kelompok A. Ayo kelompok B, 21 ya.
Kemudian 3 mendatar. Istilah marginal dalam ilmu ekonomi disebut tiga mendatar ya. Yang cepat kalau jawab ya. Apa niku kalah cepet kon niku. Nah, selanjutnya yaitu soal 4 menurun. Salah satu unsur produksi adalah, ayo A atau B? B kapan jawabnya? Kelompok B nggak maju? Ya, bentar ya. Soal yang selanjutnya yaitu nomor 4 mendatar. Model perekonomian jika hanya ada RTP, RTK, dan RTN disebut dengan model. Ayo, A atau B? Semangat ini. Kelompok B kurang semangat mungkin ya? Nah, selanjutnya soal 5 menurun. Salah satu pelaku ekonomi adalah, ayo, tadi kan ada 3 pelaku ekonomi. A atau B? Ayo. Ayo rapikan dulu bajunya. Habis iki nek ora. Jangan temu. 5 menurun. Semangat ya kelompok B. Soal yang paling terakhir. Di sini menentukan siapa yang menang antara kelompok A dan kelompok B. Yaitu ada 5 mendatar. Perhatikan baik-baik ya. Pendapatan RTP selain untuk dibelanjakan pasar faktor produksi disebut kurang 2. Oh, ternyata ada yang kelewat ya. Ada yang kelewat ya, nomor 2 mendatar dan 2 menurun. Nah, di sini bisa kalian rebutkan lagi poinnya. Kan kalian belum memajukan dari tadi. Nah, yang 2 menurun ada imbalan RTK yang menyerahkan faktor produksi berupa tenaga kerja kepada produsen. Hal ini disebut kemudian ada 2 mendatar. Ini yang paling terakhir. Mengurangi atau menghabiskan nilai barang dan jasa disebut dengan ya, kelompok A kurang cepat. Nah, dari sekian, ya sudah ya. Dari sekian jawaban, kira-kira mana jawaban yang salah? Kayaknya ini betul semua ya. Tapi tadi yang paling banyak maju dan menjawab ya, kelompok yang paling banyak menjawab TTS adalah kelompok A. Ini reward dari ibu ya.
semuanya? Apa yang bisa kita simpulkan pada hari ini? Ya, silakan. Ku ekonomi ada 3, Pak. Ya. Ada produsen, konsumen, dan distributor. Apa ada yang bisa menjelaskan? Ya, Pak. Ya, silakan. Konsumen sebagai konsumsi, produsen sebagai produksi, kemudian distributor sebagai distribusi. Bagus sekali. Biar melek ya, biar melek. Sekarang jawabannya memang benar ya. Produksi sebagai produsen sebagai produksi, konsumen sebagai konsumsi, distributor sebagai distribusi. Pintar. Inti dari jawaban Iqbal ini apa sih? Apa intinya? Bingung, Pak. Bingung. Saya. Iya, silakan. Kegiatan ekonomi yang harus ada di sebuah perekonomian. Kenapa harus ada? Karena penting, Pak. Kenapa penting? Nggak bisa ada, Pak. Pinter sampean iki ya. Kenapa harus ada? Karena penting. Kenapa penting? Karena harus ada. Pinter ya, arek zaman saiki pinter molek-molek kata ya. Ya, baiklah, saya akan mengulang sedikit ya. Semisal ada seorang produsen, dia memproduksi tetapi distributornya tidak ada. Apakah bisa dibeli oleh konsumen? Tidak, Pak. Tidak. Ya, terus clue kedua. Ketika ada produsen, ada distributor yang mendistribusikan hasil produksinya, tetapi tidak ada konsumennya. Apa yang terjadi pada barang tersebut? Pinter sampean. Justice. Nah, inti dari apa yang saya tanyakan tadi dan jawaban kalian semua itu, ketiga hal ini penting. Mereka saling melengkapi. Kalau tidak ada satu hal saja, negara kita akan hancur. Bisa-bisa jadi negara metal. Semuanya bisa gaduh. Nanti ada hashtag ganti presiden 2019. Presiden, makanya ketiganya ini harus ada pada suatu perekonomian di suatu negara. Bijak ya kataku ngene iki ya. Kemudian apa hanya itu saja yang bisa kita simpulkan pada hari ini? Iya, Pak. Beneran? Beneran, Pak. Kalian sepertinya sudah lapar ini ya. Sama saya juga lapar ini. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan di mind mapping, ada suatu materi yang sangat penting. Ya, ada yang tahu? Silakan. Ada, Pak. Adanya interaksi antar pelaku ekonomi, Pak. Oke. Interaksi antar pelaku ekonomi itu dibagi berapa? Apa ada yang bisa? 3, Pak. Ya, silakan. 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Hebat sekali. Meskipun lapar harus masih fokus ya. Jangan bayangkan yang ada di kantin. Oke. Dari ketiga interaksi tersebut kan sudah dijelaskan pada mind mapping. Apa ada yang masih bingung atau sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah saya tidak menjelaskan ulang. Oke, nanti setelah ini kan selesai kalian istirahat. Tapi sebelumnya nanti saya akan mengirim kepada file tugas pada ketua kelas. Nanti dikerjakan ya. Deadline-nya seminggu lagi. Tugasnya nanti buat surprise kalian. Tugas terus. Hah? Banyak tugas loh, Pak. Kalian tugas. Kak popo sih 6 kalau es tuwek lah gak mikir tugas. Mikir apa, Pak? Mikir duwean. Ya sudah, kan tadi dibuka dengan berdoa, sekarang ditutup dengan berdoa ya. Serius. Mukanya serius, jangan bercanda. Marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sopan.